إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Al-Sirul Muslimin rahimahullah. Dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jum'ati aqala min nuri ma baina jum'ah." Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, cahaya akan meneranginya di antara Jumat. Hadis riwayat. Surah Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat. Di dalamnya termuat 4 kisah yang dengan merenungi mampu mengantarkan saudara sekalian insyaallah kepada 5 pelajaran penting dalam kehidupan. Hal itu adalah syarat bagi siapapun yang menginginkan menjadikan manusia terbaik, pengukir secara kebaikan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pertama adalah surah Al-Kahfi yang berarti penghuni gua. Kisah ini pada ayat ke-9 sampai ke-26, tetapi inti daripada kisah tersebut dapat kita lihat pada ayat 13 sampai 14. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan wa rabatna 'ala qulubihim id qamu faqalu rabbana rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi illa laqad qulna kita syukur. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk, dan kami meneguhkan hati mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru selain Dia. Sesungguhnya kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Quran surah Al-Kahfi ayat 13 sampai 14. Mereka adalah para pemuda yang beriman, yang teramat sadar bahwa masa muda adalah masa berkumpulnya 2 kekuatan. Ini kekuatan pikriyah, pemikiran, dan kekuatan jasadiah, fisik. Sehingga alangkah naifnya dan bodohnya bila 2 potensi ini diabaikan dan dibiarkan berlalu tanpa makna berarti. Lihatlah Ashabul Kahfi. Sebelum mereka menyangsingkan diri ke gua demi menjaga dan mempertahankan akidahnya, mereka juga 2 kekuatan ini digunakan untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan kalimat tauhid, sekalipun konsekuensinya harus berhadapan dengan kelaliman penguasa, kendoliman penguasa. Ringkasnya pelajaran penting yang dapat kita kisah pemuda dan iman, karena kepemudaan menjadi sia-sia, tidak berarti tanpa adanya iman yang membingkai dalam 2 kekuatan tersebut. Padahal ini merupakan penting daripada kita semuanya. Semasa muda
Marilah kita perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman itu mampu menyuarakan kebenaran dengan positif. Bisa kedua, saudara sekalian yang mulia dan bahagia, mengenai Sokibul Jannah, pemilik dua kebun. Ini merupakan kisah yang dimulai dari ayat 32 hingga ke ayat 44. Dapat disarikan dalam ayat ke-35 dan ke-36, dan memasuki kebunnya. Dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat akan datang. Dan jika sekiranya aku kembali kepada Tuhan, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Nah, maksudnya saudaraku sekalian yang mulia, dan pemilik dua kebun itu jatuh pada kekafiran karena keingkarannya akan nikmat Allah Subhanahu wa taala atasnya dan tidak beriman kepada hari kiamat. Tak heran bila ia merendahkan saudara muslim yang menasihati agar bertaubat kembali kepada Allah, penguasa tunggal atas segala sesuatu. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya harta dan iman. Betapa harta akan menjadi musibah malapetaka dan menghinakan pemiliknya di dunia dan akhirat bila iman tidak mewarnai visi dan misi mencari harta tersebut. Jadi kalau harta itu tanpa adanya iman bisa menjadikan orang lupa diri dan akan terbuai oleh harta itu, sehingga dia menjadikan harta itu sebagai pahlawan, sebagai penolong baginya, dan itu akan menjerumuskan kita ke dalam lubang. Jadi kisah kedua ini mengisahkan kepada kita tentang ujian kita menghadapi harta benda dan benda. Sedangkan kisah ketiga adalah Musa alaihissalam menuntut ilmu kepada Khidir alaihissalam. Tepatnya dalam perjalanan Nabi Musa Adam dalam mencari hakikat ilmu, berguru kepada Khidir alaihissalam yang dimulai dari ayat 60 sampai 82. Namun inti kisah tersebut bahwa ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi ilmu, memuliakan manusia dengan ilmu bagi siapa yang dia kehendaki. Karena itulah betapa tidak layaknya setiap yang diberi ilmu merasa sombong, merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih berilmu dari yang lain. Sejatinya ketundukan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmunya meliputi segala sesuatu, harus menjadi karakter utama yang berilmu, menjadi seorang semakin tawadhu, ridho dan tawakal atas apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pelajaran yang dapat dirangkaikan kisah ini adalah pentingnya ilmu dan iman. Betapa ilmu itu tanpa iman bagaikan memelekkan mata tanpa kegelapan, tanpa sedikit cahaya. Bagai pisau yang berada di tangan orang yang tak dikenal, tak berakal, berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Rakyat semakin miskin dan menderita, etika dan moral semakin terkikis, keamanan semakin menipis. Bila dirunut saudara sekalian yang mulia, akarnya adalah ulah sebagian manusia yang pintar namun beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang mulia dan bahagia. Terakhir adalah kisah Zulkarnain yang berarti pemilik dua tangga. Zulkarnain itu terkenal dalam Quran surah Al-Kahfi dikisahkan dimulai dari ayat 83 sampai 98. Inti kisahnya dapat kita lihat pada Quran surah 86
sampai dengan 88. Kami berfirman, hai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berada dalam kemuliaan kehidupan. Kisah ini dimuat dalam Al-Hakim. Saudaraku sekalian yang mulia dan bahagia, kisah ini dimuatkan dalam kekuatan Al-Hakim, menunjukkan bahwa kuasa Dzulkarnain, seorang pengembara yang sukses dalam menetapi keberadaan Nabi Muhammad SAW tanpa mengerti tentang kisah Dzulkarnain. Tapi Dzulkarnain diberikan kisah yang memberikan ampunan, memberikan semangat dan kekuatan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Musa mengerti tentang apa makna dari penuntut ilmu pada Khidir alaihissalam. Masyaallah muslimin yang mulia dan bahagia. Kedua kisah itu tersebut menyatakan bahwa Dzulkarnain adalah dua tanduk yang sangat hebat dari timur sampai dengan ke barat. Kekuasaannya luar biasa. Menunjukkan Dzulkarnain adalah kisah yang membunuh anak. Apa maksudnya? Membunuh anak adalah yang tidak dipahami oleh Musa alaihissalam, dan akhirnya Musa bisa mengerti apa yang dikisahkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ma'asyiral muslimin yang mulia dan bahagia. Itulah beberapa kisah yang dapat kita petik dari Askabul Hadi, yang mana setiap Jumat kita diwajibkan, disunahkan untuk membacanya. Apapun itu keberadaannya, kita perlu membaca, karena kisah tersebut memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Allah memberikan pelajaran bagi kita kalau kita ingin terbaik di muka bumi ini, baik itu kekuasaan ilmu, kekuasaan harta, kekuasaan Askabul Hadi, iman dan lain sebagainya. Perlunya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangkis semua akan godaan-godaan setan di dunia ini yang memalingkan kita. Ma'asyiral muslimin yang mulia dan demikianlah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang dikisahkan dalam surah Al-Kahfi tersebut dapat memberikan pelajaran bagi kita dan kita dapat mempelajari dengan sebaik-baiknya. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbir warhamna anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang mulia dan bahagia, dari kisah surat Al-Kahfi minimal dengan kekuatan yang mutlak harus dimiliki oleh Islam dan kaum muslimin dalam upaya merealisasikan kebenaran, menggentarkan musuh-musuh Islam dan meraih keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. 5 kekuatan itu adalah kekuatan keberanian masa muda, yaitu perpaduan antara kekuatan rohani, akal, dan jasmani. Kedua, kekuatan perekonomian, modal atau harta yang menjadi sarana terlaksananya aktivitas dakwah dan mudah urusan Islam dan kaum muslimin. Misalnya membudayakan infak, sedekah, zakat, wakaf, pajak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kekuatan ilmu untuk mengenali, meluaskan, menerapkan kebenaran di setiap lini kehidupan masyarakat. Bagai sinar matahari yang selain mengusir kegelapan juga memanfaatkan baik bagi makhluk dan alam semesta. Yang keempat adalah kekuatan kekuasaan berupa penerapan hukum-hukum yang sejalan dengan prinsip Islam, ketegasan dan menindak oknum yang bersalah tanpa pandang
pengabdian yang besar dalam mensejahterakan masyarakat, baik secara materi maupun non-materi. Sedang yang kelima, kekuatan berupa fitrah Islam atau akidah tauhid yang menjadi kekuatan mutlak harus ada di setiap sisi potensi jiwa, langkah pergerakan, warna pemikiran dan ucapan baik nampak atau tersembunyi, materi atau non materi, besar atau kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa umur kita ini membangun lama hari kehidupan kita di dunia bermanfaat dan bagi Islam dan kaum muslimin memberi peluang, kemudahan dan aplikasi dalam mengukir sejarah peradaban manusia dengan tinta emas kebaikan dan kemuliaan hingga keberadaan berkahan umur kita dirasakan oleh semua, oleh mereka yang terlahir setelah generasi selanjutnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan kelompok itu. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka qaribus samii'ut du'a ya qadil hajar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurullah. Allahu akbar.